Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sri Estiani Denitit, jurusan Matematika, asal kampus STKIP YPUP Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan magang 2 yang dilaksanakan secara daring mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 20 September 2020. Yang pertama, biodata. Biodata mahasiswa atas nama Sri Estiani Denitit, NIM 1824041, tempat tanggal lahir Malaysia 2 November 1992, perguruan tinggi STKIP YPUP Makassar, program studi pendidikan matematika, agama Katolik, alamat Jalan Kumala 2 Selatan. Biodata dosen atas nama Ibu Jerana SPD MPD, NIDN 020921 038801, agama Islam. Tempat dan waktu pelaksanaan magang 2 adalah dilakukan secara online oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan. Hasil pelaksanaan dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi hasil telaah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, kita mengenal beberapa kurikulum. Pada masa Orde Lama, dikenal kurikulum 1947. 1952 dan 1964. Pada Orde Baru muncul kurikulum 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif, dan disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1994. Era reformasi muncul kurikulum 2004 yang diberikan nama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selama masa berlakunya, KBK ini mengalami perubahan pada pola standar isi dan standar kompetensi, sehingga melahirkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk mengenai kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013-2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, dan yang terakhir penguatan materi. Yang kedua, deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, deskripsi hasil telaah rancangan RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan standar dasar pada hari tersebut.
Adapun di dalam RPP tersebut mempunyai beberapa isi, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, standar kompetensi, standar dasar alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi, model, dan metode pembelajaran. Semua guru di setiap sekolah harus menyusun RPP untuk mata pelajaran di mana guru tersebut belajar, atau guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru kelas adalah sebutan untuk guru yang mengajar kelas pada tingkat tertentu di sekolah dasar, sedangkan guru mata pelajaran adalah guru yang mengampu mata pelajaran tertentu pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat, deskripsi media pembelajaran yang digunakan guru. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang kelima, deskripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan. Dalam mengetahui tingkat pemahaman siswa, perlu diadakan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dapat disebut juga dengan evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang harus dicapai guru dan siswa untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Baik, yang berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya melakukan kegiatan magang 2 secara daring di salah satu sekolah negeri, yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Bunga. Mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1, sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Bunga, alokasi waktu 3 kali 40 menit, materi pokok, relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendefinisikan relasi, memberikan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertama, alat dan bahan, yaitu buku, spidol, papan whiteboard, dan laptop. Buku siswa kelas 10 Kemendikbud RI 2017, dan siswa mengerjakan soal pada halaman 36. Pertemuan yang pertama dilakukan secara 40 menit. Yang pertama, mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah 4-5 orang dengan kemampuan heterogen. Yang kedua, memberikan gambaran pemahaman tentang materi relasi dan penyajian relasi. Yang ketiga, membagi LK, dan peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan dalam LK dan didiskusikan secara berkelompok mengenai definisi relasi dan fungsi, contoh relasi dan fungsi, cara menyajikan relasi dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang pertama, pengetahuan. Pada setiap pertemuan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka, diberikan post-test kepada masing-masing peserta didik untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Yang kedua, keterampilan. Pada setiap pertemuan, masing-masing kelompok diberikan soal untuk mengukur keterampilan apakah peserta didik mampu mendeskripsikan konsep dan cara penyajian relasi dan fungsi. Yang terakhir, sikap. Dengan observasi dilakukan penilaian apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Kesimpulan,
Dari isi laporan magang 2 di atas, dapat saya simpulkan, saya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tepatnya pada mata pelajaran matematika, mengenai materi, relasi, dan fungsi, dengan menggunakan kurikulum 2013. RPP dari mata pelajaran tersebut, media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memudahkan guru dalam memberikan materinya, dan sistem evaluasi yang digunakan guru dalam penilaian siswa-siswi guna melihat kemampuan yang dimilikinya. Baiklah, hanya ini saja laporan kegiatan magang 2 dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi.